Nama saya Karsanto Setioardi. Saya adalah guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMA Palembang Harapan. Saya merupakan mahasiswa PPG Dalja periode 2 tahun 2023 Universitas PGRI Palembang. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Palembang Harapan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan topik pembelajaran teks editorial. Berikut video praktik pembelajaran yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Berdiri. Ya, kita akan memulai pembelajaran kita bahasa Indonesia di siang hari ini. Kita akan buka dalam doa dulu, ya. Belum disiapkan ya, doa kelas style ya. Mari kita berdoa dulu. Saya akan pimpin salam selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, di siang hari ini kami akan belajar bahasa Indonesia bersama kelas 12. Kiranya Bapak sertai kami untuk bisa menerima ilmu ini dengan baik dan bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari kelak. Serahkan pembelajaran bahasa Indonesia ini ke dalam tangan tamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Beri salam. Selamat siang Pak Anto dan Pak. Ya, Tuhan berkati, silakan duduk. Ya. Baik. Wah, ini ada sendok juga, tolong dibuang dulu. Siapa ini? Ya, ya. Silakan dibuang dulu. Nah, saya melihat ada yang pakai celana pendek. Kenapa, Dero? Wah, saya luka Pak. Luka ya. Kenapa Iya. itu? Kecelakaan. Kecelakaan. Cepat sembuh ya. Iya, Sembuh ya. kalau cowok tidak ada luka, kita cowok ada. Wah, iya. Dar. Oke, ya. Darren, tolong dimasukkan bajunya. Oke, ya, baik. Ayo, geser. Ya, semangat, Darren. Semangat ya. Oke. Nah, silakan siapkan bukunya, Nana, ya. Lalu alat tulisnya juga. Nah, kita akan belajar di siang hari ini. Ya, kita akan belajar di siang hari ini. Masih ingat materi yang kemarin tentang apa topiknya? Surat lamaran pekerjaan. One clap buat Yesef. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang baru, ya, materi yang baru, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita ini harus belajar tentang bagaimana tentang fakta yang ada. Dari mana? Lihat ya. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana kita berpendapat dengan sesuai fakta, bukan hoax, ya, tapi memberikan informasi dengan objektif. Jadi kita tahu objektif berarti banyak orang yang menerima informasi itu, bukan subjektif, jadi pendapat dari kita sendiri, gitu ya. Nah, teman-teman, saya akan kasih topiknya, yaitu kita akan belajar tentang teks editorial. Ya, pasti kalian akan belajar dan tahu bagaimana menyusun strukturnya. Nah, nanti ya, sebelum itu, dan kita akan mengerjakan banyak hal. Nah, makanya saya ingin seberapa jauh kalian ini tahu tentang berita, ya. Nah, saya percaya bahwa kalian semuanya punya handphone. Apakah di handphone itu hanya tertera game, atau kalian hanya bersosial media, tapi kalian tanpa membaca berita. Mungkin berita yang di sekitar kita aja kita nggak tahu, gitu ya. Nah, maka dari itu, Pak Anto ingin seberapa jauh kalian sudah dan membiasakan membaca berita, gitu ya. Nah, saya akan acak aja, mungkin 2 orang, gitu ya. Silakan sampaikan di depan. Singkat aja, kamu membaca berita tentang apa, berikan judulnya juga, begitu ya. Oke, siapa yang mau menyampaikan di depan? Boleh. Baca berita tentang apa? Mungkin hari kemarin atau 2 hari yang lalu. Ya, silakan. Yuk, tanpa saya tunjuk. Ayo, volunteer silakan. Ya, silakan. Ya. 1 berita aja, singkat gak apa-apa teman-teman. Ayo, ya silakan. Tara, hati-hati ya Tara ya. Ya, memang yang sakit yang kuat lah. Ya, yang kuat. Oke. Silakan. Cucu gitu. Sampaikan salam dulu ke teman-teman. Halo, selamat siang teman-teman dan juga Bapak.
Anto dan Pak Yeswa. Jadi berita yang saya baca itu tentang kecelakaan 3 kereta di Delhi dan menewaskan sekitar 277 orang. Iya. Jadi mengapa? Kesalahan teknis salah satunya. Iya. Jadi berapa korban? 277 kalau nggak salah. Oke, 2 kali tepuk tangan buat Tera. Hari ini Pak Anto akan menyampaikan materi tentang teks editorial. Dan sebetulnya teman-teman, karena kita bisa akses lewat internet, maka Pak Anto juga bisa share lewat YouTube. Tapi karena kita di kelas, ya, saya akan tampilkan dalam buku rekaman. Kita akan Baru-baru ini, video yang menampilkan sampah bertebaran di sekitar area perkemahan di Gunung Everest, Nepal, viral di sosial media. Seorang pendaki gunung dan pemandu pendakian Everest asal Nepal, Tenzin Sherpa, mengatakan bahwa ia telah menyingkirkan sekitar 200 kg sampah yang tertinggal di sebuah camp di Gunung Everest. Sherpa juga menuturkan sampah-sampah itu diduga dibuang oleh para pendaki untuk mengurangi bobot saat dalam perjalanan. Maybe it's about the altitude and maybe some people going to up and climb down. They must be tired all the time, so they don't want to pick all the things, so they leave it. Sampah yang ditinggalkan oleh pendaki banyak macamnya, seperti sampah plastik, kantong tidur, tenda, dan juga peralatan makan. teman-teman, saya mencoba menggunakan informasi berita dari CNN, ya, tentang bagaimana sampah yang begitu menumpuk saat orang-orang mendaki gunung, teman-teman. Nah, ini keprihatinan. Kita tahu di sana, ya, siapa tahu kalian juga pernah mendaki gunung yang ditinggalkan seperti itu. Jadi di gunung justru banyak sekali sampah yang tertinggal. Ya, banyak jenis sampah pastinya, ya. Tapi yang disampaikan bahwa barang yang dibawa ke atas dia nggak mau bawa lagi ke bawah, mau itu sepatu, mau itu apapun itu, kita tinggal di sana. Nah, teman-teman, ini sebuah keprihatinan, ya. Nah, maka kalau andaikan dimasukkan di sini sebuah kasus, yaitu tentang pendaki gunung yang tidak bertanggung jawab membuang sampah di sembarang tempat. Nah, bagaimana? Apa argumentasi dari kalian? Penegasan ulangnya apa? Nah, penegasan ulangnya lebih ke apa cara-cara untuk tidak terjadi seperti itu, teman-teman. Ya, nah maka teman-teman, dengan kita belajar teks editorial ini, kita jadi tahu bahwa ada permasalahan di luar. Kita nggak mungkin hanya berada di rumah, kita punya kamar sendiri yang ada di alat game, juga kita dingin, AC nggak kepanasan, makan tinggal ada yang datang sendiri, kita pesan secara online dan segala macam. Tapi di luar rumah kalian, di luar kamar kalian, di luar sana, itu banyak sekali masalah. Nah, ini baru satu dari ribuan masalah yang ada. Nah, maka saat kita berada di Indonesia, banyak sekali masalah. Nah, mengapa saya bawa kalian di berita ini, bahwa di luar sana pun keprihatinan tentang sampah, tentang lingkungan alam, itu betul-betul serius, teman-teman. Nah, pasti kalian tahu bahwa saat kita mengikuti event update, biasanya ada informasi-informasi yang begitu memprihatinkan, teman-teman, ya. Nah, maka teman-teman, saya akan bentuk dalam kelompok setelah ini, teman-teman. Ya. Nah, ada dua hal sebetulnya, video, tapi karena waktu, ya, jadi ada satu. Nah, mungkin berikan komentar, ya, berikan komentar pendapat kalian bagaimana atas kejadian di Nepal tadi. Bisa sampaikan, ya, mungkin Juan akan kasih pendapat gimana itu kalau kejadian seperti itu. Apa yang kamu pikirkan tentang keprihatinan atau
mau memikirkan kok bisa ya atau bagaimana? Tuhan bisa kasih apa? Berarti kalau sampah yang dibuang itu mendaki banyak, pasti ya mendaki banyak ya. Nah, mengapa mungkin kamu dan kita belum pernah naik ke sana gitu ya, atau belum pernah mendaki gitu. Nah, kita akan mungkin atur meja kursinya. Nah, saya akan membagi LKPD teman-teman, jadi lembar kerja siswa, dan saya akan membagi topiknya yang berbeda, lalu berdiskusi menyusun kerangka teks editorial. Nah, teman-teman, di hari ini kita akan berdiskusi dulu membuat kerangkanya, belum menyusun teks editorial, ya, belum. Nah, kita akan mempresentasikan kerangka itu di hari ini. Nah, di pertemuan selanjutnya barulah kita akan menyusun teks editorial itu dengan utuh begitu. Nah, topiknya teman-teman, abaikan aja yang nomor 4 ya. Jadi pendidikan, lingkungan, sosial media, atau ekonomi. Nah, kita setuju mana yang akan dihilangkan satu? Lingkungan, terlalu biasa ya? Apa? Ya, mana? Kalau ekonomi mungkin tertarik kalian juga ya? Tertarik nggak ekonomi? Oke, berarti langsung aja saya putuskan 1, 2, 3 gitu ya. Kita akan berhitung dulu. Bisa tanyakan ke saya supaya kamu memperkaya pendapat kalian. Topik itu secara umum, kalau judul secara spesifik. Permasalahan apa yang terjadi pada sosial media? Apa yang sering terjadi? Kalian kan hoax bisa, cyberbullying bisa. Apa? Ada di otak aja. Teman-teman, coba saya ingin tahu bahwa kalian itu punya intensitas untuk baca berita. Itu yang ya. Apa? Dan kira-kira kamu bisa nggak kalau mau mengungkap ini, bisa nggak kalau mengungkap ini tanpa membuka device dulu? Coba. Nah, biasakan bahwa tidak semuanya kita harus buka device ya. Ya, ini kan topiknya berarti judulnya Pernyataan pendapat apa ya? atau mungkin Pernyataan pendapat ya. Tahu lepas. Pendapat itu fakta. atau kualitas dulu Pendapat fakta. Kalau argumentasi baru dari diri kita pribadi. Ada boleh ada lagi. mana yang kita ya. Pernyataan pendapat apa ya? Mana Pernyataan pendapat itu kasus masalah. Argumentasi berarti pro kontra. Dua pro, dua kontra gitu. Boleh. Penegasan ulang. Bagaimana cara mengatasi Penegasan ulang bagaimana? penegasan ulang dari masalahnya? Jelasin dulu apa itu hoax. Oke. Apa Format ini tahu nggak kalian? Itu paham ya? Nah, pernyataan pendapat itu berarti kasus ya. Kalau argumentasi berarti pro dan kontra. Penegasan ulang itu berarti solusi cara untuk menyelesaikan persoalan itu. Bagaimana? Gitu. Ya. Oke, kalau Yusuf, pengaruh terhadap media penyebaran hoax. lingkungan lebih umum ya. Malah Misalnya judul maksudnya apa? Baik, Makanya aku kelihatan pendapat kasusnya kan apa namanya itu intensitas project yang ditawarkan mana ada kemerdekaan banyak tidak ada yang lebih banyak apa yang lebih banyak? kemerdekaan lebih banyak project paling kan lebih iyo biasa iyo iya gak ada aku masa pangsit Apa itu hoax sudah? nah, Memang lebih banyak. Kemerdekaan proyek galau.
PKB, ini apa rata-rata dari kakak ada bisa jadi peluang besar Indonesia lebih besar daripada kakak bebas. Iya, soalnya mereka tidak bisa melihat ini kenapa. Iya makanya kalau bisa sampai parah Nah, kalau itu parah itu bisa Lingkungan lebih banyak. Aku halal. Media bisa menjadi sumber informasi aktual terbaik. Kontranya baru lebih difokuskan pada sedangkan Iya. beda sih harus. Oh, pikir Upra itu kan nilai akademik. Sumber informasi pengetahuan. Upra itu akademik, barunya akademik. Ada akademik sama ini ya, sama bukan akademik sama Coba Tiga ranah. Ada Kognitif, pengaruh, makanya jadi praktik itu cuma soal kuat sih. Kognitif itu sikap. Psikomotor itu bagaimana action. Kognitif itu pattern based. Akademik itu ada kognitif, ada psikomotor, bisa ada lagi sifat. Kalau kurikulum tadi 13 dia difokus ke SMP. Iya, ini kognitif berdasarkan cepat. Kemajuan psikomotor sama ini kemajuannya aku kan capek-capek monitor gawe Itu paling nggak psikomotor kognitif. ke akademik. Ya, tapi sikap kamu tetap dipantau. Yang mantau sifat sama lagi apa? pastinya juga sempurna. Jadi bisa dipakai dan bisa ada yang belum selesai. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Karena dua juga jadi over mungkin sebelum merdeka karena 10 tahun juga. Memang di satu sisi waktu kita beberapa kali Kalau karena gini semua ini orang mereka lebih sesuai. Di kemudian hari yang dibutuhkan dalam dunia perkuliahan atau pekerja objektif ya, tidak selalu objektif. Ini mau bahas soal pastinya nggak cuma pinter kognitif aja harus jadi bisa dipakai dan bisa diterima. Iya, tapi bisa apa? Gini, nah di terakhir ya, tapi objektif. Makanya kalau kalian biasa bagus sih. Karena yang waktu ini konver mungkin sebelum merdeka udah balik pertama harus project semua. Nah, karena gini, semua orang tidak semuanya orang pandai. Tapi mereka mungkin bisa dalam belajarnya baca. Karena mungkin di
asap polusi udara mengacau nyawa apakah benar? Semua orang tahu emang benar. Depan sama Ini judul. ngomong kayak gini membuang juga. Tapi di dalam jadi kamu harus dipegang ini. Waduh. Waduh, agama ya. Jadi biar ya. Oke, sudah siap? Ya, sudah siap? Recording in progress. Recording in progress. Oke, nah sekarang kita akan presentasi, ya, presentasi. Oke, dari 3, apa ya? Dari 3. Absen 10 siapa? Absen 10. Siapa di absen 10? Kevin. Aku lupa. Kevin. Ya dikit-dikit lah. Ya, jangan lupa kelas 12 sudah lupa. Oh gabung, atau pisah? 10 ya aku. Gabung. Ya, PPS gabung. 10 siapa 10? Ya, Kevin. Ya, Kevin, silakan presentasi Pak. Juan, kita mendengarkan presentasi. Aku absen 8 atau isi? Kita semua. Oke, setuju ya. Bener baju. Silakan, bener baju dulu. Kita semua. Ya, semua. Kamu mau pakai kursi boleh. Kalau kamu nggak, oke. Oke, ya. Sampaikan salam dulu. Ya, kita dengarkan dulu. Ya, teman-teman, mari kita dengarkan. Oke. Selamat siang teman-teman dan Bapak Guru. Ya, selamat siang. Kalau saya pernah dari sendiri, nama saya Kevin. Saya Gisela. Saya Tera. Nah, sekarang kita akan menjelaskan struktur dan kerangka teks editorial yang kita buat berdasarkan topiknya adalah sosial media. Jadi kita akan membahas secara spesifik yaitu hoax yang tersebar di sosial media. Nah, untuk pernyataan pendapatnya, yang pertama kita jelaskan dulu apa itu hoax untuk menerangkan sebagai kata pengantar dulu. Betul. Kemudian kita menjelaskan pengaruh sosial media terhadap persebaran hoax, bagaimana hoax itu bisa disebar di sosial media gitu ya. Nah, setelah itu motivasi persebaran dan pembuatan hoax. Jadi kita jelasin ya rata-rata orang ini mau menyebarkan hoax itu berdasarkan apa ya? Motivasi ya. Nah, sekarang kita ke pernyataan pendapat. Argumentasi. Jadi sosial media ini sebenarnya ada baiknya seperti bisa menyebarkan informasi yang faktual dan juga menyebarkan kemajuan atau perkembangan globalisasi. Namun juga dia tuh bisa menjadi yang berlawanan dari yang pro tadi, yaitu bisa memberikan fakta-fakta globalisasi yang buruk, jadinya orang-orang terpengaruh seperti westernisasi. Bahkan juga informasi yang salah, persebaran informasi yang salah. Dan bagian yang terakhir yaitu penegasan ulang. Ini kita akan menjelaskan solusi untuk permasalahan ini. Yang pertama itu untuk etika penggunaan sosial media. Jadi masyarakat harusnya bisa mempunyai sikap dan budaya yang baik dalam mencerna informasi yang ada di sosial media. Dan yang terakhir, dalam penyebaran informasi menggunakan sumber yang baik. Jadi kalau kita lagi lihat sosial media, lihat informasi, sebelum kita kasih ke orang lain, kita harus pastiin ini benar dulu. Jadi jangan sampai kita jadi penyalur hoax juga. Ya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kita. Apakah ada pertanyaan? Ya. Nah, saya akan menanggapi. Terima kasih Terrell, Kevin, dan juga Gisela. Nah, sangat jelas bahwa yang diangkat adalah tentang hoax. Dan argumentasi pro dan kontra pastinya banyak yang kontra karena berbahaya, begitu ya, buat kehidupan antar manusia, daerah, negara ataupun dunia. Karena informasi palsu. Ya. Yang ketiga adalah penegasan ulangnya. Memang harus kebiasaan dan bagaimana orang juga menangkap ini harus
benar-benar dicari faktanya benar atau tidak. Jangan ya betul difilter, jangan langsung diterik. Oke, terima kasih. 2 kali tepuk tangan buat mereka. Bisa tunjuk kelompok siapa? Kalian. Ya, silakan. Daryl, ya, Marcel, Excel, dan juga Joseph. Oke. Ya, terima kasih. Ada Excel. Dampak dari aset Ada studio di sini. Argumentasi itu dapat. Oke sih. Bravo. Maksudnya kan Silakan. Aku bantu itu ya. akan kendaraan. Aku kan nulis kurang berkertas. Setidaknya masih ngomong-ngomong nggak sih daripada di Contoh pabrik. Aku lo tadi. Mungkin nggak bagaimana? Iya, sudah. Oke, Juan, ya, fokus. Dan ayo fokus. Oke, sampaikan salam dulu. Ada apa moderatornya? Oke, pertama. Oke, selamat siang teman-teman dan Bapak Guru sekalian. Selamat siang, Excel Saya dan juga teman-teman. akan mempresentasikan tentang topik lingkungan dengan judul polusi udara berdampak fatal. Ya, polusi udara berdampak fatal ya. Ya, jadi pernyataan dampaknya pasti dimulai dengan kami menjelaskan apa itu polusi udara ya, dan bagaimana biasa polusi udara ini bisa berdampak. Tentunya kita tahu bisa berdampak buruk bagi lingkungan ini. Nah, berdampak buruknya salah satunya bisa seperti pemanasan global, bisa untuk memasukkan oksigen yang semakin berkurang, ataupun untuk hal-hal lainnya seperti misalnya kabut asap yang muncul dari polusi udara atau lapisan ozon ya akhirnya cahaya matahari yang semakin tertutup oleh asap tersebut. Dan tentunya semua hal ini berasal dari aktivitas manusia. Ya, penyebab utamanya dari manusia itu sendiri. Oke, jadi nanti kalau diargumentasi nanti yang akan kami biasanya itu pro dan kontranya. Jadi pertama itu kami ya kayak tulis dalam mendampingkan apa yang menyebabkan dari polusi udara. Nah, contohnya itu yang simpel aja kayak karena kendaraan bermotor. Nanti jelas Kita sekarang bisa Belajar yang baik. sekian dari presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya atau mau beri tanggapan? Ya, saya akan memberikan tanggapan. Terima kasih. Sederhana kerangkanya, tapi betul-betul masuk ke poin-poin yang ada. Bagaimana polusi udara ini sangat berbahaya. Ya, kita lihat Jakarta dan beberapa kota besar itu polusi udara sangat meningkat. Bagaimana udara betul-betul tidak sehat di kota-kota tersebut, gitu ya. Pernyataan pendapat sudah disampaikan oleh temanmu, argumentasinya juga disampaikan temanmu. Bagaimana kendaraan memang mempercepat, membuat kita juga nyaman, gitu ya. Tapi juga menimbulkan polusi. Ya, terutama juga pabrik kita bisa menghasilkan, kita bisa menggunakan produk itu dengan baik dan banyak hal yang kita butuhkan untuk kehidupan, gitu kan? Karena ini kehidupan zaman modern, jadi pabrik menghasilkan produk banyak hal, jenisnya macam-macam, tapi berdampak. Bagaimana cerobong asapnya juga belum bisa diakomodir, gitu ya. Nah, penegasan ulang banyak hal, mungkin ada energi terbarukan, ya, menggunakan listrik dan banyak hal, sehingga dipikirkan ke depan memang ramah lingkungan, begitu ya. Mungkin Indonesia terus berkembang, ya, dan mungkin kita bisa lihat kalau saya melihat di Jepang, ya, bagaimana mereka betul-betul meminimalisir banget, ya, kendaraan bermotor. Mereka hanya jalan dan juga menggunakan sepeda kayu, begitu ya, sepeda ontel. Terima kasih kelompok EXO dan teman-teman. 2 kali tepuk tangan buat mereka. Oke, selanjutnya dikumpulkan Excel, terima kasih. Ya. Oke, berikan salam dulu. Ya, dasinya lupa ya di rumah ya. Shalom. Agak geser dulu. Dalam sekarang ini 2013 mulai kemerdekaan ini yang sedang berjalan yang saya tahu itu angka 7, yaitu adik saya sendiri. Nah, pada
sih mengenai topik yang ini, gimana kurikulum Merdeka tuh dia lebih berfokus kepada psikomotorik atau lebih berfokus kepada proyek. Salah satu contohnya itu misalnya waktu kurikulum Merdeka itu disebut pakai uji, saya namakan. Sedangkan kita di K13 itu lebih banyak itu kayak tulis tes, dan juga ujian praktek, yang sudah dunia akhir. Gitu sih. Terus dari bidang implementasi itu standar lulusan kurikulum Merdeka itu lebih rendah dibandingkan yang K13. Jadi kayak kalau di kurikulum K13 itu ada standar yang bisa dilakukan, di kurikulum Merdeka itu nggak diwajibin harus nilainya itu mengikuti standar 5 itu. Malahan murid-muridnya dan polisi mereka mau berapa. Terus di kurikulum Merdeka ini juga bisa disesuaikan dengan talenta siswa. Misalkan itu Kemampuan lebih ke tertulis, ke akademisnya atau lebih ke praktek. Fleksibel di sini juga bisa dikatakan ya bukan kalau K13 kan IPA dan IPS. Namun kalau Merdeka ini kita bisa milih geografi dengan biologi, dan ada juga yang bisa milih komputer dengan matematika dan lain sebagainya. Tapi walaupun kurikulum Merdeka itu kita bisa pilih sesuai minat kita, terus standar kelulusan nilainya itu juga sesuai kita, dan juga banyak proyek pastinya. Nah tapi karena banyak proyek itulah dia jadi lebih memakan banyak waktu. Contohnya kayak kita kemarin waktu ujian praktek contohnya, itu kan salah satu bentuk bisa pemotor. Contohnya buat video aja, kita bisa makan waktu itu dari pagi sampai sore. Jadi udah makan banyak waktu, makan banyak tenaga juga. Nah, tapi kalau untuk kurikulum 2013, karena lebih banyak paper based test, jadi kita lebih tertekan lah, karena misalnya dalam satu hari itu kita ada pelajaran fisika sama kimia misalnya. Nah jadi kita harus belajar dua-duanya di hari yang sama dan ngerjain soal, bukan ngerjain sesuatu atau proyek, tapi kita harus ngerjain soal dari dua pelajaran tersebut. Jadi lebih tertekan lah, lebih susah. Dan untuk penegasan ulangnya, ya sebenarnya kurikulum Merdeka ini bisa diterapkan. Namun adanya paper based test yang sudah diterapkan di kurikulum 13 ini tetap harus ada, sehingga selain mereka bisa belajar prakteknya, mereka juga bisa belajar akan tekanan-tekanan yang dihadapi pada saat paper based testnya. Dan juga yang kedua, siswa harus belajar untuk tetap mengarahkan minat bakatnya ke salah satu antara IPA atau IPS. Jadi mereka nggak bisa 50-50, misalnya mereka ambil 2 pelajaran IPS, 2 pelajaran IPA, nanti mereka akan bingung sendiri. Sehingga mereka harus ada dominasinya, walaupun mereka bisa belajar pelajaran IPS, walaupun minatnya IPA, dan lain sebagainya. Kurang lebih itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, luar biasa. Saya menanggapi kalian siswa-siswi karena mendapat topik pendidikan, akhirnya kalian mengangkat bagaimana perbedaan kurikulum Merdeka dengan K13. Dan kalian adalah produk K13. Dan bagaimana guru-guru bereksplor, berliterasi, sehingga ujian praktek kalian juga banyak subjek yang ada di sana. Nah, pasti ada plus minus teman-teman. Nah, kita harus sadar bahwa pendidikan kita terus berkembang, ya. Makanya mungkin kalian merasakan tidak ada ujian yang tersentral, itu menjadi satu bagian kita nggak tertekan, gitu ya. Jadi teman-teman, terima kasih kalian yang dengan cara seperti ini, dengan topik teks editorial, materi teks editorial, kalian ada sumbangsi bahwa inilah perbedaan plus dan minusnya. Terima kasih untuk kelompok Juan dan teman-teman. 2 kali tepuk tangan buat mereka. Oke, kembali ke tempat duduk semua. Silakan. Kembali ke tempat duduk semua. Saya bangga sama kalian, ya. Ada yang berbicara tentang pendidikan, ada yang bicara tentang lingkungan, ada yang bicara tentang sosial media.
dari 3 hal ini kita tahu kualitas pendidikan, ya, dan bagaimana lingkungan yang ada, dan bagaimana sosial media terus berkembang dengan hal-hal yang positif dan juga negatif. Nah, kalian hidup di zaman digital dan semakin maju, maka kalian dipersiapkan kelas 12 ini. Setelah ini kalian pasti akan kuliah sesuai fakultas masing-masing dan jurusan masing-masing. Sadarlah bahwa kita harus berdampak buat dunia ini. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah ada di ujung pembelajaran kita. Terima kasih atas atensi atau perhatian kalian, betul-betul mengerjakan dengan totalitas dan betul-betul prihatin dengan persoalan yang ada. Nah, ada satu teman yang mungkin secara acak random saya minta memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ingat teman-teman, hari ini kita baru belajar teks editorial menyusun kerangka. Minggu depan pertemuan hari Rabu, ya, pertemuan hari Rabu kita akan belajar di sesi berikutnya menyusun teksnya. Dan pastinya di minggu depan, ya, secara tadi minggu depan kita akan berliterasi dengan subjek civic dan juga sejarah dengan persoalan-persoalan yang lain berkaitan dengan sejarah. Oke, saya acak ya. Oke, Marcel, silakan memberikan kesimpulan. Ya. Jadi acak ya. Oke. Silakan Marcel. Ya, memberikan kesimpulan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Silakan Marcel. Ya, kesimpulannya kan tadi kita belajar tentang teks editorial, yang artinya itu tentang penyampaian gagasan atau opini mengenai suatu hal. Nah, dari itu sebenarnya ada 3, gitu ya, dari penyampaian pendapat, argumentasi, dan studi ulang. Nah, dari yang tadi pembagian kelompok dan hal yang kita lakukan, saya sadar bahwa di setiap dunia ini pasti ada pandangan kita masing-masing, kan? Ya. Hal itu juga tidak hanya pada satu aspek, melainkan ada banyak aspek yang bisa kita beri pandangannya. Contoh saja, yang tadi kita lakukan banyak aspek dari pendidikan, dari lingkungan, sosial media, ekonomi, dan secara objektif ya. Ya, secara objektif. Yang penting ada pro dan kontranya. Ada pro dan kontra. Baik, terima kasih Marcel, 3 kali tepuk tangan buat dia. Oke, terima kasih Marcel. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Mantap. Mantap ya. Baik, mengangkat persoalan-persoalan yang berkembang di saat-saat ini gitu ya. Oke teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, RKPD sudah dikumpulkan. Nah ini di pertemuan selanjutnya saya akan bagi, ya, kita akan mengembangkan dalam bentuk teks yang utuh gitu ya, teks yang utuh ya. Jadi semoga teman-teman yang belum masuk ya di pertemuan selanjutnya bisa bersama-sama dengan kita. Oke, kita akan menutup dengan doa. Silakan ketua kelas mempersiapkan. Berdiri. Baik. Ya. Kita akan berdoa. Kalau tadi saya suka Messi, sekarang saya suka Ronaldo lah. Ya. Nomor 7. Apa? Absen 7. Yang bulan tadi absen 7. Ya, silakan. Absen 7. Ya, silakan. Supaya terdengar keras. Kita mengucap syukur Tuhan sudah tuntun pembelajaran kita hari ini dan kita mengerti apa yang kita pelajari. Silakan. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran di bahasa Indonesia dan ini sekarang kami menyampaikan pembelajaran selanjutnya bagi kami berdoa khusus Beri salam.